Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tera Nurjana dengan NIM 2009066019. Saya dari kelompok besar 4 dan kelompok kecil 2 atau 4.2. Di dalam kelompok ini juga ada teman saya yang bernama Putri Ayu Dwi Anastasia. Kepada saudari Putri, saya perkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada Tera Nurjana. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Dwi Anastasia dari kelompok 4.2 dengan NIM 20090609. Selanjutnya saya kembalikan kepada Baik. Nah, di sini kita akan membuat latihan 1 untuk modul 1 dengan menggunakan AutoCAD. Di layar kita bisa lihat contoh AutoCAD. Jadi, AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Jadi, di sini kita akan menggambar 2 dimensi. Untuk lebih mengefisienkan waktu, saya berikan kepada Putri dalam menjelaskan tugas latihan modul 1. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan 1 untuk modul 1. Jadi untuk latihannya itu kita bisa lihat di layar. Latihannya seperti ini. Jadi kita akan membuat ini di AutoCAD. Kita akan membuat menggunakan AutoCAD. Jadi langkah yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah kita mengatur ukuran pada gambar. Jadi kita mengetik unit. Kemudian enter. Setelah itu untuk precision-nya kita ganti dengan 0,00. Dan untuk unit to scale insert content-nya itu kita menggunakan cm. Dan di sini nah, selanjutnya kita atur DM-nya. Atau kita ketik DM, kemudian kita pilih ini dan stylenya, kemudian kita pilih modify. Setelah itu kita atur untuk primary unit. Di sini kita menggunakan 0,00 dan di sini kita pakai koma. Ini kita tidak ubah, ini juga kita tidak ubah. Kemudian untuk pitnya sendiri, ini kita 1. Simbol dan arrows-nya itu kita di sini pakai 0,15. Dan untuk center marks-nya itu 0,15 juga. Dan untuk width Z-nya itu 2. Kemudian ini kita tinggal post. Nah, yang pertama yang harus kita mulai gambar itu kita tarik garis dulu. Untuk di bagian ini kita gambar bagian ini dulu. Kita gambar bagian ini. Jadi kita buat garis bantu itu garis persegi. Tapi terlebih dahulu kita ketik line. Kemudian tarik garis dari atas ke bawah dengan ukuran 1 cm. Kemudian enter. Setelah itu kita escape dulu. Nah, ini udah jadi gambar besar. Untuk garisnya udah kelihatan. Oke. Nah, setelah itu kita buat persegi. Kita bentuk jadi persegi. Kita lain. Dan dari titik endpoint-nya tarik garis ke kanan itu dengan ukuran 1,50 cm. Kemudian enter. Dan tariklah garis ke atas dengan ukuran 4 cm. Kemudian hubungkan dengan titik sebelumnya, titik endpoint-nya. Nah, kemudian kita stop lagi. Setelah itu ini udah titik bantu di bagian kiri udah jadi. Kita ketik lagi. Dari titik endpoint kita tarik garis ke bawah dengan ukuran 3 cm dan enter.
Kemudian tarik lagi garis dengan ukuran 1,75. Ini garisnya secara horizontal. Nah, kita skip dulu. Nah, ini udah kelihatan, ini adalah garis bantu. Sebenarnya di sini kita lihat di gambar itu, ini nggak ada garis, cuman sebagai garis bantu nanti, sebagai titik pertemuan. Nah, setelah itu, selanjutnya kita gambar lagi. Lanjut gambarnya, cara lain. Kemudian tarik garis dengan ukuran 3,50 cm sesuai dengan gambar. Kemudian tarik lagi garis dengan ukuran 1,50. Nah, dipisahkan ini juga sebagai garis pertemuan nanti karena ini sebagai garis bantu juga. Kemudian satu ukurannya sesuai yang tadi, yang bagian kiri. Ini 1,50. Sebentar, kemudian hubungkan. Kemudian stop. Nah, ini udah garis bantu untuk yang bagian sini dan bagian sini itu udah jadi. Selanjutnya kita buatkan garis penghubung lagi sebagai acuan yang di tengah. Kemudian ketik lain di sini dan ketikkan poin ke sini. Ini udah kita skip dulu. Untuk acuan di bagian tengah itu udah jadi. Selanjutnya kita lanjut lagi. Kita buat dari sini. Tuh, kita tarik dari titik poinnya ke bawah dengan ukuran 1 cm. Kemudian enter. Kemudian ke sini itu dengan ukuran 1,25 cm. Ya, 1,25 cm. Dan enter. Terus ke bawah itu dengan ukuran 2 cm. Kemudian kita tarik lagi garis secara horizontal dengan ukuran 1 cm. Kemudian langkah terakhir, bagian kanan itu kita hubungkan dengan titik endpoint. Kemudian escape. Nah, untuk bagian kanan itu udah kelihatan, kita udah lihat. Untuk bagian yang ini udah jadi. Nanti kita buat yang bagian kiri. Jadi, sekarang kita tarik lagi garis. Tarik garis secara vertikal dengan ukuran 1 cm. Kemudian secara horizontal dengan ukuran 1,25 cm. Kemudian secara vertikal dengan ukuran 2 cm. Kemudian hubungkan dengan garis yang tadi dengan ukuran 1 cm. Itu udah kelihatan di layar. Kemudian ini sekarang udah jadi. Kita tinggal tarik garis dari sini ke titik pertama sini, sehingga udah jadi pada bentuk seperti yang bagian kanan. Jadi untuk itu titik lain lagi, kemudian dari titik ini kita cari titik perpotongan, langsung ketemu. Dan ini kita, nah ini udah jadi. Jadi kita lihat gambar lagi. Nah, ini untuk bagian-bagian sini itu udah jadi, bagian kanan dan kirinya udah jadi. Kita tinggalkan hilangkan garis bantunya. Yang sini dan sini, kemudian di sini, dan untuk di sini. Jadi kita langsung saja untuk menghilangkan garis bantu, yaitu dengan menggunakan erase. Jadi kita ketik erase, kemudian kita hilangkan garis bantunya. Kemudian enter. Nah, ini udah jadi. Ini udah jadi untuk gambarnya. Lihat lagi. Nah, di sini kita udah lihat gambarnya itu untuk pola gambarnya udah jadi. Kita tinggal menambahkan ukuran atau dimension. Nah, untuk menambahkan dimension itu yang harus kita lakukan, kita bisa ketik kita bisa ketik dim, atau kita pilih dari langsung fiturnya. Fitur dimension ini yang bagian atas ini. Kita bisa langsung ketik ini. Kita langsung ambil dari fitur dimension. Kita
kita langsung coba aja tarik garisnya, kita langsung kelihatan. Jadi untuk membuat menentukan dimension atau ukurannya itu kita langsung bisa ketik dimension. Nah, jadi kita lihat gambar lagi. Jadi kita buat yang ini, bagian ini dulu. Setelah itu kita buat yang bagian atas, bagian bawah, dan bagian ini. Jadi kita langsung juga. Kita ikuti sesuai dengan arahan dari gambar soal. Ini kita buat dulu, diatur, depan juga, dan tarik itu lagi yang di bawah. Terakhir kita harus dari untuk pemerintah. Ini udah jadi. Untuk gambarnya itu udah jadi, udah kelihatan mirip seperti yang latihan. Ini udah kita atur semua untuk dimensionnya. Selanjutnya kan kita lihat di gambar ini untuk dimensi dan kita lihat di gambar untuk dimensi dan polanya itu ketebalannya berbeda. Jadi di sini kita atur dulu ketebalannya dengan cara mengetik RW dan pilih display. Kemudian aktifkan display dengan cara mengetik on, kemudian enter. Nah di sini ukurannya sama. Jadi kita harus bedakan ukuran. Kita blok dulu. Oke, ini kita blok. Kemudian kita ke layer. Untuk bagian polanya kita kasih 0,30 mm. Nah, kemudian escape. Setelah itu kita di sini karena ketebalannya sama antara dimensi dan pola, maka dari itu kita untuk dimension itu harus ditipiskan, harus tipis. Jadi kita blok dulu, semuanya kita blok untuk dimensionnya. Setelah kita blok, kita ke layer lagi dengan cara memilih yang garis tipis itu 0,00 mm. Ini udah kelihatan. Oke, jadi ini untuk latihan 1, modul 1. Selanjutnya saya kembalikan kepada Tiara Nurjan. Oke, jadi tadi itu adalah penjelasan mengenai tugas latihan 1 pada modul 1. Karena udah selesai, kita akan lanjut lagi pada latihan 2 modul 1.
Saya kembalikan lagi kepada Putri untuk menjelaskan tugas latihan 2 pada modul 1. Baik, terima kasih kepada Terana Kejana. Selanjutnya itu kita lanjutkan ke bagian latihan 2. Latihan 2 bagian modul 1. Nah, ini kita bisa lihat di layar. Ini adalah untuk yang latihan 2. Ini untuk latihan 2, jadi kita langsung aja buat di AutoCAD-nya. Yang pertama, kita ketik unit seperti sebelumnya. Kita atur dulu untuk ukuran gambarnya nanti. Di sini untuk precision-nya kita menggunakan 0,00 dan unit to scale insert connect-nya itu kita menggunakan yang cm. Kontennya, ini kita menggunakan cm. Nah, kemudian kita atur untuk bagian DM style-nya. Kita ketik DM, kemudian pilih modify. Kemudian untuk di bagian symbols dan arrows-nya itu kita menggunakan 0,15. Untuk di bagian arrow size-nya, center marks-nya itu kita menggunakan juga 0,15. Dan break size-nya itu kita menggunakan 2. Oke, kemudian primary unit-nya di sini kita gunakan 0,00 dan di sini koma. Kemudian kita ketik oke. Sebelum itu untuk fit-nya itu kita tidak ubah, tapi jika nanti kebesaran itu di sini kita ubah. Bagian use overall scale off-nya itu untuk ketika ukuran dan misalnya kebesaran. Kebesarannya itu kebesaran. Dan ketik oke. Kemudian close. Nah, kita lihat gambar dulu. Jadi yang pertama yang kita buat itu di bagian sini. Jadi kita langsung buat aja. Yang pertama itu kita ketik line. Kemudian tarik garis secara vertikal dengan ukuran 0,25 cm. Kemudian enter. Setelah itu tarik garis kanan itu dengan ukuran 0,75. Kemudian enter. Kemudian tarik lagi garis ke atas secara vertikal dengan ukuran 0,50 cm. Kemudian kita tarik lagi garis secara horizontal dengan ukuran 0,75 cm. Kemudian tarik lagi garis ke atas dengan ukuran 0,50 cm. Jadi kita stop. Nah, kita perbesar dulu. Jadi ini untuk langkah pertama. Nah, setelah itu kita tarik lagi garis dari sini ke sini dengan ukuran 3 cm sesuai dengan yang digambar. Oke, kita ketik line lagi. Di sini kita ketik line dengan dari titik endpoint-nya itu kita tarik garis secara horizontal dengan ukuran 3 cm, kemudian enter. Kemudian kita tarik lagi garis dengan ukuran 1,50 cm, kemudian enter, dan tarik lagi garis dengan ukuran 0,50 cm. Kemudian kita lihat lagi gambar. Selanjutnya ini kita udah buat. Selanjutnya kita buat yang bagian ini dengan ukuran 0,75 dan 1. Tarik garis secara horizontal dengan ukuran 0,75 dan tarik lagi garis dengan ukuran 1 cm. Kemudian hubungkan dengan titik poin
kemudian nah ini udah jadi. Ini kita lihat gambar lagi tuh udah sebenarnya polanya udah jadi, cuman di sini ada titik perpotongan dan kita harus hilangkan garis bantunya karena yang tadi kita luruskan itu hanya sebagai garis bantu. Kemudian kita ketikkan lagi, kemudian cari titiknya di sini dan di sini. Oke, itu udah kelihatan 4 derajat, kemudian stop. Nah, di sini kan udah hampir mirip dengan di gambar, cuman kan beda karena di sini nggak ada garis, jadi kita hilangkan. Seperti sebelumnya kita menggunakan erase dan hilangkan. Nah, bentar. Oke, untuk gambarnya itu udah sempurna. Gambarnya udah sempurna seperti pada soal gambar latihan 2. Nah, selanjutnya itu kita berikan ukuran atau dimension. Seperti gambar sebelumnya kita juga memberikan dimension, dan di sini juga kita diperintahkan untuk menambahkan dimension. Jadi untuk itu kita atur dimensionnya. Pertama kita pilih tipe dimension, kemudian kita tarik. Oke, sepertinya seperti yang saya bilang sebelumnya itu kalau tulisan kebesaran kita atur di dim style-nya. Kita atur di dim style. Caranya kita dengan pilih, kemudian kita tarik. Kemudian fit-nya itu kita atur dengan ukuran 0, kita perkirakan aja. Di sini saya atur dengan 0,50. Oke. Kita atur ulang lagi, kemudian kita setelah itu dimension lagi. Jadi di sini bagian ini udah. Nanti selanjutnya kita buat yang bagian sini dan bagian bawah dan yang firing. Oke, selanjutnya kita langsung buat aja. Dan nah ini udah jadi. Untuk gambarnya itu udah sesuai, kita tinggal atur yang terakhir itu ketebalannya. Di sini kan kita lihat di gambar juga untuk ketebalan pola dan ketebalan dimension itu beda, dimana polanya yang tebal dan dimensinya tipis. Maka dari itu kita atur juga dengan cara kita blok dulu. Kita blok dulu. Oke, setelah di blok kita ketik L dulu, kemudian pilih display dan ketik on dan enter.
Nah, di sini ketebalannya udah ada. Kita blok lagi. Sebenarnya sebelum kita memilih LW display itu bisa nggak diblok dulu. Tapi tadi aku blok itu karena sebelumnya mau atur di layernya. Tapi karena di sini udah terlanjur aku atur LW displaynya, jadi kita tinggal blok lagi dan kita ke layer dengan memilih ukuran 0,30 mm. Jadi pilih OK dan escape. Nah, di sini ketebalannya masih sama, jadi kita tinggal blok yang dimensionnya, karena untuk dimension itu ketebalannya sudah beda dengan pola. Seperti gambar sebelumnya kita blok dulu. Oke, kemudian kita ke layer dengan memilih ukuran 0,00 mm. Oke, nah ini udah terlihat. Kita stop untuk menghilangkan bloknya. Nah, ini udah jadi. Kita besar dulu. Untuk gambarnya udah persis dengan harian. Nah, kita bisa lihat di sini ini udah mirip. Oke, selesai. Selanjutnya saya kembalikan ke cara nurjan. Oke, nah itu tadi penjelasan mengenai tugas latihan 1 dan 2 di modul 1. Sebelum saya akhiri, saya ingin meminta maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.